Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainaris Darmawan, NIM A11.2020.1.770. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil codingan hard disease. Jadi tahapan yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi di sini data yang digunakan yaitu Hungarian data. Kemudian tahap yang kedua adalah menelaah data. Di sini kita pertama import dulu library yang diperlukan, ada Pandas, Regex, NumPy, dan itertools. Kemudian kita load data tadi, dataset yang sudah kita download, kita upload ke Colab, kemudian kita panggil. Nah, ini isinya. Di sini setiap 10 baris dataset pada Hungarian data adalah satu baris data yang sebenarnya. Kemudian di sini dilakukan looping untuk setiap baris dengan total fitur atau kolom yaitu 76, dan ini hasilnya. Kemudian untuk informasi dari dataset tersebut yaitu seperti ini, tipe datanya masih objek semua. Kemudian di sini kita menghapus untuk kolom pertama karena kolom pertama adalah indeks. Kemudian di sini mengubah tipe data menjadi float karena di sini sesuai deskripsi yaitu -9 adalah 0. Jadi di sini nilai -9 diganti menjadi none. Nah, ini hasilnya untuk ada beberapa kolom yang hasilnya none. Nah, ini jumlahnya ada 266 untuk kolom ke-73. Setelah itu di sini menentukan objek data sesuai yang ada di keterangan. Yang digunakan hanya 14 fitur atau 14 kolom saja, yaitu kolom seperti berikut. Dan ini untuk hasilnya yang digunakan hanya 14 kolom saja. Setelah itu kita ganti namanya untuk masing-masing kolom. Di sini ada age, sex, CP, dan sebagainya. Kemudian ini hasilnya. Setelah itu kita melakukan pembersihan data. Di sini kita cek dulu apakah datanya ada yang bernilai 0. Dan di sini ada beberapa kolom yang fiturnya hampir 90% nilainya 0, sehingga perlu dilakukan penghapusan atau menghilangkan kolom tersebut menggunakan fungsi drop. Di sini ada 3 kolom yang akan dibuang, itu CA, slope, dan tal. Kemudian masih ada beberapa kolom yang nilainya 0. Setelah itu untuk mengisi nilai yang 0 di sini menggunakan nilai rata-rata dari setiap kolomnya. Nah, kemudian mengubah nilai 0 menjadi nilai rata-rata tadi. Nah, ini untuk hasilnya sudah tidak ada yang 0 lagi. Kemudian kita melakukan pengecekan terhadap duplikasi. Di sini yang duplikat akan kita hapus. Kemudian kita cek untuk korelasi masing-masing kolomnya menggunakan library Seaborn dan Matplotlib. Kemudian ini hasilnya untuk semakin cerah maka semakin besar korelasinya. Begitu juga sebaliknya, semakin gelap semakin kecil korelasinya. Kemudian tahap yang keenam ada konstruksi data. Di sini menyesuaikan semua tipe data karena di sini sudah sesuai, sudah full semua, maka tidak dilakukan penyesuaian kembali. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian setelah itu dilakukan pemisahan antara fitur dan target atau fitur dan label. Di sini dilakukan pengecekan persebaran datanya untuk masing-masing label. Di sini labelnya terdiri dari 5 kelas dan kelas yang pertama memiliki jumlah yang paling besar. Nah, dikarenakan jumlah tersebut tidak seimbang, maka dilakukan oversampling. Datasetnya di sini tergolong kecil. Kemudian di sini dilakukan oversampling menggunakan Smote. Sebentar. Kemudian ini untuk sebelum dilakukan Smote atau dilakukan Nah, ini sebelum dilakukan oversampling, dan yang ini sesudah dilakukan oversampling jumlah datanya cenderung seimbang masing-masing targetnya. Kemudian di sini
setelah dilakukan pengecekan, dilakukan normalisasi dan standarisasi karena di sini untuk nilai range-nya masing-masing masih tergolong cukup jauh. Di sini menggunakan min max scalar, digunakan normalisasi, dan ini hasilnya. Jadi rentang 0 sampai 1. Kemudian dilakukan pemisahan data menjadi training dan testing. Di sini untuk testing size-nya adalah 0,2 atau 20%. Dan trainingnya 80%. Untuk model yang digunakan di sini untuk modelingnya digunakan untuk mencari nilai akurasi, recall, advance score, precision score dari masing-masing model. Di sini digunakan 3 model yaitu KNN, Random Forest, dan XGBoost. Di sini untuk KNN dengan jumlah neighbor-nya yaitu 3 dengan hasilnya yaitu akurasi 75, recall 75, advance score 74. Kemudian ini hasil confusion matrix-nya. Kemudian model kedua yaitu random forest dengan jumlah n estimatornya itu 100 atau jumlah decision tree-nya itu 100. Di sini memperoleh akurasi yang cukup besar yaitu 92, recall, advance score, precision score-nya 92%. Kemudian ini belum selesai untuk nah ini hasil confusion matrix dari random forest-nya. Model yang ketiga adalah XGBoost dengan 90%, recall 90, score 10. Yang di sini untuk KNN mengalami peningkatan menjadi akurasinya 86% dan lain-lainnya juga 86%. Kemudian untuk random forest hasilnya masih sama, tidak terlalu berpengaruh, masih 92%. Kemudian di sini ada XGBoost memperoleh hasil 90%. Kemudian untuk yang dilakukan tuning, normalisasi dan oversample, di sini KNN menghasilkan akurasi sebesar 93%. Akurasi, presisi recall, advance score 93%. Kemudian random forest memiliki hasil yang masih sama yaitu 92%. Kemudian XGBoost dengan hasil 90%. Nah, ini untuk hasil evaluasinya. Kemudian untuk deployment-nya di sini untuk strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada data, kemudian ada model dan Hungarian.python-nya. Kemudian di sini untuk melakukan deploy di sini digunakan streamlit run Hungarian.py. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk inputannya merupakan fitur-fiturnya tadi. Nah, ini contohnya apabila edge-nya 28, sexmail, dan lain-lain inputan seperti ini. Dilakukan prediksi. Sebentar, ini lag. Nah, ini inputannya seperti ini. Nah, apabila dilakukan prediksi, maka hasilnya healthy. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.